Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat penglihatan, dan nikmat pendengaran, dan terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana dengan salawat ini yang kita utarakan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga nantinya dapat menjadi syafaat untuk kita di akhir yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Karena orang-orang yang bersalawat kepada Nabi, maka pasti dia akan beruntung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan fasallallahu alaihi asyara salawat." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja solawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Dan ini merupakan suatu keberuntungan bagi seorang hamba yang senantiasa bersolawat kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memuji dia dan memberi dia rahmat. Dan itulah makna daripada salawat. Adapun teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bisikan setan atau gangguan setan di dalam salat. Nah, jadi di sini kita akan membahas ini melalui pendekatan ma'anil hadisnya. Bagaimana cara kita memahami hadis tersebut melalui pendekatan ma'anil hadisnya. Sebagaimana kita tahu teman-teman sekalian, bahwasanya salat itu merupakan ibadah utama di dalam Islam yang menuntut seseorang akan kekhusyukan dan keikhlasan hati. Kekhusyukan ini menjadi salah satu aspek penting yang menentukan kualitas hamba seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam praktiknya tidak sedikit kaum muslimin menghadapi gangguan berupa bisikan ataupun godaan yang mengganggu konsentrasi saat melakukan sholat. Gangguan tersebut dikenal sebagai was-was atau bisikan setan. Jika kita lihat fenomena saat ini, bahwa banyak sekali di mana saja kita temukan orang-orang yang mengalami hal tersebut. Nah, makanya hal tersebut pun bukan hanya terjadi pada saat ini saja, tetapi pada zaman Rasulullah SAW pun sudah ada. Nah, kemudian hal inilah yang menjadi perhatian ulama karena dampaknya yang signifikan terhadap kekhusyukan ibadah seseorang. Setan berusaha mengalihkan perhatian seorang hamba di dalam sholat sehingga hamba tersebut memikirkan keadaan-keadaan duniawi, keadaan-keadaan yang menjadikan keraguan dalam bacaannya, atau dengan dorongan untuk mengulang-ulang gerakan, ya menjadi lupa dia ini rakaat keberapa gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, fenomena yang kita sebutkan ini sebenarnya Rasulullah SAW telah banyak membahas dalam sabda-sabda beliau. Ya, cara mengatasinya bagaimana di dalam sholat tersebut. Ya, jadi Rasulullah SAW memberikan sabda itu untuk memberikan kepada kita cara mengatasi jika hal tersebut terjadi. Salah satu contohnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abi Al-As, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Haddatsana Ismail bin Ibrahim anil Jurairi an Abi Al-Ala bin
Asy-Syakhiri anna Utsman qala ya Rasulullah hala syaitan baini wa baina salati wa baina qiraati qala dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab fa iza anta hasastahu fata'awwadz billahi minhu watful an yasarika salasan qala fa fa'altu dzalika fa azhabahu Allahu azza wa jalla anni, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Al-Jurairi dari Abu Al-Ala bin Asy-Syakhir bahwa Utsman berkata, wahai Rasulullah, setan telah mengganggu bacaanku di dalam salat. Beliau bersabda, itu adalah setan yang disebut dengan khanzab. Jika engkau diganggu olehnya, maka mintalah perlindungan kepada Allah, lalu meludahlah ke kirimu sebanyak 3 kali. Utsman berkata, aku lalu melakukannya hingga Allah pun menghilangkan gangguan itu dariku. Nah, jadi dari hadis yang telah kita sebutkan tadi, nah itulah hadis yang akan difokuskan pada pembahasan kali ini, di mana dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk meludah sebanyak 3 kali di dalam sholat. Nah, bagaimana pula nanti ketika kita dalam keadaan berjamaah? Nah, maka hadis ini perlunya dilakukan ma'anil hadisnya atau cara bagaimana memahami hadis tersebut sesuai apa yang diinginkan, ya, yakni secara tekstual maupun kontekstualnya. Nah, baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tadi kita telah membahas tentang telah membahas hadisnya. Sekarang kita masuk kepada takhrijnya. Nah, takhrij ini kita lakukan untuk melihat apakah benar hadis ini bersumber dari Rasulullah atau bukan. Teman-teman sekalian, dalam mentakhrij hadis ini kita bisa lacak hadisnya melalui kitab Al-Mu'jam Al-Mufahharas li Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi di juz 1 karya Aji Wensing, di mana buku ini diterbitkan di Leiden dan penerbitnya itu Maktabah Barel pada tahun 1936 halaman 274. Nah, jadi teman-teman bisa cari pada kitab ini di juz ke-1 pada fi'il madi yang bertuliskan tafala, ya, dari huruf ta. Ketika kita mencari hadis tersebut, maka akan muncullah paparan daripada hadis di mana saja terletak, ya. Seperti contohnya di bawah ini bisa teman-teman sama-sama lihat, watful ala yasarika salasan. Ya, ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim di dalam kitab Salam nomor 68. Kemudian di dalam kitab Sunan An-Nasai kitab Iman bab ke-12, ya. Kemudian yang terakhir dari kitab Musnad Ahmad, ya, halaman 216 dari juz 4. Kemudian ada lain lagi dari juz 1 juga halaman 186, sama-sama di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Nah, setelah kita mencari hadis tersebut yang ada di kitab tersebut, maka kita beralih kepada penilaian para perawi di dalam hadis tersebut. Nah, penilaian para perawi yang pertama kita lihat Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim ini ulama katakan beliau siqah sabat. Kemudian Sa'id bin Iyas, beliau dinilai sebagai orang yang siqah. Sedangkan Abu Al-As sahihul hadis, dinilai sebagai salihul hadis. Namun beliau ulama bilang mengalami ikhtilat sehingga ia dinilai sebagai perawi yang mukhtalid. Nah, kemudian setelah diselidiki Abu Al-Ala ini yang sebagai perawi yang mukhtalid, ternyata ikhtilatnya itu tidak terjadi pada saat hadis ini diriwayatkan, ya. Hadis tentang meludah ke kiri tadi ketika kita diganggu setan, itu hadis ini yang diriwayatkan olehnya
pada saat itu dia belum mengalami ikhtilat, sehingga Al-Imam Muslim menjadikannya hujjah pada hadis ini. Kemudian Utsman bin Abi Al-As. Ya, Utsman bin Abi Al-As adalah perawi pertama dari kalangan sahabat, ya, yang meriwayatkan hadis tersebut kepada Abu Al-Ala. Sehingga para sahabat itu tidak perlu dilihat daripada jar ataupun ta'dilnya, karena para sahabat sudah dinilai adil. Taib. Jadi kesimpulan daripada semua perawi di atas bahwasanya semua perawi dinilai adil dan dhabit. Tetapi ada satu perawi yang kita sebutkan tadi, keadilannya itu di mana suatu waktu hafalannya berubah karena statusnya mukhtalid. Nah, mukhtalid ini teman-teman adalah sesuatu hafalan yang hafalan seorang perawi yang bercampur, sehingga ulama menolak menolak hadis tersebut dari perawi yang mukhtalid. Namun penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin karena mereka sudah tua dan kitabnya terbakar, sehingga mereka akhirnya mukhtalid, ya, mengalami mukhtalid. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwasanya hadis ini diriwayatkan sebelum terjadinya mukhtalidnya si Abu Al-Ala tadi, sehingga Imam Muslim menjadikannya sebagai hujjah. Ya, begitulah. Inilah daripada kritikan sanad daripada jalur Imam Ahmad. Karena kita berfokus pada ini, maka dilihat dari segi sanadnya hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Setelah kita lakukan analisis sanad yang telah kita sebutkan tadi, maka langkah selanjutnya adalah memahami hadis Nabi SAW melalui pendekatan ma'anil hadisnya. Adapun dalam memahami hadis tersebut melalui pendekatan linguistik atau kebahasaan. Nah, jadi ada beberapa poin kebahasaan di dalam hadis tersebut yang akan kita teliti. Yang pertama adalah bentuk daripada kata halun, ya, yang bermakna hal, keadaan, kondisi, situasi, status, kasus. Nah, jika dimaksud dengan lafaz hala bainahuma, nah, seperti lafaz hadis tadi, bermakna menghalangi. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Munawwir, ya, dijelaskan bahwasanya jika kata hal dimasuki kata hal dimasuki kata bainahuma, maka menjadi artinya menghalangi. Nah, kemudian lafaz hadis yang berbunyi halas syaiton baini wa baina solati bermakna setan telah menghalangi atau menggangguku dalam solatku. Kemudian selanjutnya lafaz daripada hasas tahu. Hasas tahu ini berasal dari kata ahassa yang artinya merasa. Kemudian fata'awaz, ya, adalah lafaz berbentuk fi'il amr. Ya, fi'il amr itu kata perintah, ya, yang mana memerintahkan untuk berlindung, ya. Adapun lafaz utful merupakan akar kata dari yatfulu wa yatful taflan yang bermakna meludah, ya. Di dalam kitab Al-Manzur disebutkan hal tersebut. Kemudian dalam hadis menggunakan lafaz fi'il amr. Jadi lafaz utful dalam hadis tersebut ini bermakna perintah, ya, yang mana perintah tersebut menganjurkan untuk tafel, yakni tafel itu artinya meniupkan mulut dengan sedikit embusan ludah. Kemudian perkataan selanjutnya kata yalbisuha, dia membuatku ragu. Yang dimaksudkan dengan ragu itu adalah mengganggu bacaanku dan membuatku ragu pada solatku. Kemudian perkataannya qad hala baini wa baina solati, yang bermakna sungguh dia telah menghalangiku dengan solatku. Maksudnya itu menyulitkanku dan menghalangiku untuk meraih kelezatan beribadah dan kekhusyukan di dalam solat. Nah, jadi pemahaman ini yang akan kita bahas ini berfokus pada kata tafalnya, ya. Yang pertama dari Al-Imam dari Syekhul Islam, ya, Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah,
dalam kitab fatwanya beliau katakan bahwa kata tafal yang terdapat di dalam hadis tersebut berarti meniupkan mulut dengan sedikit hembusan ludah. Nah, jadi kata tafal itu bukan dimaksudkan yang memiliki arti meludah dengan mengeluarkan air liur gitu, tetapi meniup dengan sedikit hembusan saja, hembusan ludah saja. Nah, jadi dari perkataan Syekhul Islam tadi bahwa meludah yang dimasukkan di dalam sholat itu hanya meludah kecil, bukan meludah besar seperti mengeluarkan air liur sebagaimana biasanya. Nah, jadi kan ada itu perbedaannya kan. Kalau orang mengeluarkan air liur kayak biasa ya dia sampai keluar air liurnya, tetapi yang dimaksudkan dengan dalam hadis ini tafal ini hanya hembusan saja ya. Mungkin antum-antum bisa mencontohkannya di rumah gitu ya. Nah, jadi ini menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau juga menambahkan lagi bahwa apabila seseorang sholat berjamaah, nah ini pada kondisi sholat berjamaah ya, orang-orang yang diganggu sholat ya sama setan dan dia ingin melakukan tafal. Nah, ini menurut Ibnu Taimiyah ada dua pendapat ya. Pertama, tidak memungkinkan baginya untuk meludah ke sebelah kirinya karena itu membahayakan orang di sebelah kirinya, kecuali dia adalah orang terakhir yang paling kiri dari saf. Apabila dia orang terakhir di saf kiri, maka memungkinkan baginya untuk melakukan hal tersebut, tetapi tidak di masjid. Adapun jika benar-benar butuh hal demikian, maka meludahlah ke bajunya, jaket atau sapu tangan. Kedua, cukup hanya dengan berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk tanpa meludah agar dia tidak merugikan orang sekitarnya. Nah, jadi Syekhul Islam menambahkan penjelasannya bahwasanya ketika seseorang berada di dalam shaf berjamaah, ketika dia diganggu oleh setan ya ingin melakukan tafal, maka kalau orang yang pertama orang-orang di sekitarnya itu tidak memungkinkan untuk melakukan tafal, maka cukup dia hanya ludahkan saja di bagian jaketnya atau bajunya ya. Nah, jadi agar orang-orang yang di sampingnya itu tidak terkena, kecuali kalau dia berada di pinggir saf ya, pinggir saf paling ujung. Nah, itu memungkinkan untuk dia meludah itu, membuang ludah itu. Adapun tambahan yang kedua adalah jika kita ingin melakukan tafal, maka tidak perlu melakukan ludah tersebut. Jadi ya cukup hanya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk tanpa meludah agar dia tidak merugikan orang sekitarnya. Nah, jadi penambahan kedua adalah kalau di dalam berjamaah ya kalau kita merasakan gangguan dari setan ya cukup minta harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepadanya. Jadi tanpa harus melakukan tafal tadi yang meludah gitu. Jadi cukup berlindung aja kepada Allah. Nah, dan itu bisa saja. Kemudian yang kedua, menurut Imam An-Nawawi, meludah ketika diganggu waswas setan itu disunnahkan ya, dan melakukannya 3 kali ke arah kiri sesuai petunjuk dari Rasulullah SAW. Nah, jadi yang terakhir, pendapat terakhir dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, tafal ini maksudnya adalah meludah ringan ke kiri dengan cara meniupkan udara yang mengandung sedikit air liur. Nah, jadi bukan bukan air liur besar ya. Jadi cukup hembusannya saja gitu yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Nah, kemudian hal tersebut boleh dilakukan ketika dalam sholat berjamaah asalkan orang yang di sekitarnya itu tidak terganggu dan tidak mengotori masjid. Nah, dari pemahaman yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapat dianalisis bahwasannya hadis yang mengandung anjuran terhadap orang yang terkena waswas setan dalam sholatnya sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atau berta'awuz dan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Dalam hal meludah di hadis ini bukan berarti maknanya adalah meludah besar, bukan ya. Tetapi
setelah diteliti melalui literatur yang berkaitan, juga pendapat ulama yang telah kita sebutkan tadi, bahwa mengenai lafaz tafal ini makna meludahnya itu meludah kecil atau meniup dengan sedikit hembusan ludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dalam memahami hadis ini, para ulama memiliki 2 tipologi dalam pemahaman hadisnya. Yang pertama, pemahaman secara tekstual dan pemahaman secara kontekstualnya. Nah, adapun dalam pemahaman tekstual hadis ini, bahwasanya jika seseorang itu terkena gangguan bisikan setan, maka dia dianjurkan untuk berlindung kepada Allah, yakni dengan berta'awuz dan meludah ke sebelah kirinya. Adapun secara pemahaman kontekstualnya hadis ini, yakni jika seseorang merasakan adanya bisikan setan di dalam salatnya, maka cukup baginya itu hanya untuk berta'awuz saja, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meludah. Hal ini dikhawatirkan karena jika hal tersebut dilakukan seperti meludah, maka dapat menyebabkan terganggunya orang lain di sebelahnya. Nah, hal ini berdasarkan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dalam bukunya Maja Taf'al fi Halati Tafliyah, dan Syekh bin Bas dalam Majmu' Fatwa berpendapat bahwasanya penerapan tafal dalam sholat dibolehkan dan tidak membatalkan sholat. Nah, dengan syarat tidak mengganggu orang di sebelahnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwasanya tafal dibolehkan dalam sholat. Namun apabila mengganggu orang di sebelahnya, maka cukup dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berta'awuz tanpa meludah. Nah, begitulah pemahaman secara kontekstual hadis ini. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah dari apa yang telah kita sampaikan yang lalu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ini di dalam musnadnya itu berstatus sahih. Ya, walaupun di sana ada perawi yang bernama Abu Al-A'la yang dinilai mukhtalid. Namun setelah diteliti bahwa hadis ini diriwayatkan sebelum terjadinya mukhtalid tersebut. Adapun pemahaman tentang tafalnya itu, bahwa seseorang itu dianjurkan untuk melakukan tafal ya di dalam sholat jika terjadinya was-was di dalam sholat tersebut. Namun dengan tidak meludah yang dimaknai meludah besar ya sampai keluar air liurnya, tetapi cukup hanya meludah keluar hembusan saja. Jika hal itu tidak memungkinkan di dalam sholat berjamaah, maka cukup dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan yang benar itu lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.